Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast 105 sharing asik obrolan bermanfaat. Kali ini saya akan menemani sobat 105 di rumah atau dimanapun kalian berada dengan obrolan-obrolan yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat, motivasi dalam aktivitas kalian semua di rumah atau dimanapun. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu atau tamu? Bintang juga. Kedatangan seorang tamu di mana kalau para alumni Nurul Iman atau misalkan mungkin ada beberapa santri yang sudah mengenali ya. Tuh, inilah Kang Ilham. Namanya Kang Ilham. Alhamdulillah. Beliau adalah alumni tahun 2013 ya. Adik kelas. Oh, kakak kelas saya ya berarti. Adik kelas. Muka kelihatan, Pak. Oke. Berarti udah berapa tahun nih lulus dari MA Nurul Iman? Iya, MA Nurul Iman tahun 2013 berarti kuliah dulu kan. Kuliah dulu, sempat kuliah dulu di kalau sekarang namanya IKIP Siliwangi. IKIP Siliwangi. Ya, Oke, jurusan STKP Siliwangi. Jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Pendidikan Okay. bahasa Inggris. Pendidikan. Nah, biasanya kalau pendidikan itu berarti ranah kerjanya ke guru, betul. Tapi sekarang aktivitas sibuknya di bidang usaha. Nah, ini yang unik ini. Setelah dari Nurul Iman langsung kuliah jurusan bahasa Inggris, pendidikan. Dan ternyata sekarang menggeluti usaha bisnis travel. Oh ya, bisnis travel. Apa namanya? Namanya Bungsu Travel. Solusi Travel. keberangkatan Anda. Alah, ntar ada tagline-nya bisa deh. Bisa lantar diatur oleh tim editing. Siap. Tim editing tolong ntar ya. Ada solusi nomor kontak. Kehitungannya di pengker. Ya, jadi itu tadi perkenalan dari Kang Ilham. Beliau adalah alumni tahun 2013. Sempat kuliah dulu, beres kuliah baru langsung ke menggeluti bisnis Bungsu Travel. Kalau Bungsu Travel itu dari tahun berapa? 2 tahun ke belakang. Sekarang berjalan 2 tahun berarti. 2 tahun ke belakang. Berarti kan mungkin tidak langsung Bungsu Travel. Iya, betul. Pasti ada perjalanan dulu. Oke, berarti kita bahas nih sesudah lulus dari MA Nurul Iman ini kan ke kuliah, kira-kira mulai minat di bidang bisnis itu dari kapan? Ya syukur alhamdulillah dari MTS Nurul Iman kelas 1. Dari kelas MTS. MTS lulusan MTS juga berarti. MTS juga di sini. MTS Nurul Iman, lalu aliyahnya di sini juga. Nah, berarti 6 tahun. 6 tahun saya di sini. Dulu belajar senior. Belajar bisnis tuh awal di sini belajar usaha pulsa dulu. Namanya Loksel. Hah? Namanya Loksel dulu. Loksel? Iya, Loksel. Katalog ini diambil dari ladenan mungkin ya, sirikan apa? Sirikannya apa dulu? Cilok. Namanya Cilok gitu. Ya, kok bisa dipanggil Cilok? Lebih panjang lagi, Pak. Lebih panjang. Oke. Bahasannya. Lanjut di situ saya usaha. Loksel itu berarti pulsa. Hanya pulsa. Okay. Pure pulsa. Dari kelas 1 SMP. Okay, MTS. Dari kelas 1 MTS. Berarti dari kelas 1 MTS sudah berjualan. Itu biaya dibantu orang tua kah atau gimana, atau pengen keinginan sendiri untuk pengen nih jualan pulsa karena kadang ya untuk tingkatan kelas 1 MTS untuk mikir istilah memikirkan masalah bisnis itu kan pelajar mah ya nanti dulu jangan fokus belajar gitu ya. Nah, kenapa tak bisa? Dulu itu ada agen pulsa gitu ya datang ke rumah. Nah, beliau ya mendoktrin saya lah gitu ya, daripada handphone itu nggak bermanfaat gitu ya, tidak bermanfaat. Nah, lebih baik untuk dibermanfaatkan dengan cara berjualan pulsa. Dengan modal dulu tabungan Rp50.000,
dulu tuh Oh, jadi modal awal 50. modal awal 50.000 rupiah. Dari situ saya berjualan pulsa ya, karena mungkin pertama kali itu di MTS Sudirman juga belum ada yang jualan pulsa di sekolah gitu. Nah semua kan jadi ke saya gitu ya, dengan keuntungan 1.000 rupiah tapi dikalikan berapa gitu. Berarti tahun berapa? Itu tahun 2007 2008 dengan masih ngambil keuntungan 1.000 rupiah. Lumayan lah buat jajan Iya. beli gorengan. bisa dianggarkan itu, disisihkan untuk modal lagi. Selanjutnya itu ke usaha baju. Mulai ke baju namanya Rockshop. Gitu. Masih tetap ada locknya. Iya, tetap masih ada locknya itu. Kunci lock. Kunci kesuksesan. Amin. Mantap. Nah, dari situ uang digolangkan lagi sampai segala macam usaha ya sempat dicoba gitu kan. Dulu sempat dicoba sampai ke lulus aliyah. Lulus aliyah. Masih jualan pulsa dan Pas di aliyah itu masih proses pulsa juga. sama Jadi masih di bidang usahanya masih gerak meskipun dalam kondisi pelajar. pelajar. Oke. Gitu. Setelah lulus dari Nurul Iman, saya melanjutkan studi di IKIP Siliwangi. IKIP Siliwangi. Ya, di IKIP Siliwangi. Kalau sekarang, nah disitulah mulai pertama kali saya usaha kembali di bidang kuliner, makanan, snack. Oh, kuliner. Namanya Mantap. Berarti dari pulsa ke passion, lalu sekarang ke snack dulu. Nah, di sana waktu organisasi saya disuruh jualan tuh, kenapa saya berpikir tidak dikembangkan gitu. Tidak disebarluaskan untuk distribusinya. Oke. Gitu. Makanya ya sampai saat ini sedikit uang yang saya kelola itu terus ditabung untuk mencapai keinginan yang selanjutnya gitu. Nah, namanya itu keripik Lokhot kalau dulu. Lokhot gitu. Kalau nggak salah dulu sempat sama RGUG sama OSIS sempat kerja sama buat acara HIPA gitu. Oke, betul. Iya. Itu tahun berapa ya? Lupa lagi gitu. Tapi sempat ya? Sempat 2017 kalau nggak salah. Nah, 2017. Sempat itu. Itu berarti kalau sekarang masih ada? Wah, sudah almarhum. Sekarang sudah almarhum. Berarti menemukan titik kegagalan di Pasti itu banyak. ada kegagalan sebelum lanjut sekarang ke bisnis travel. Oke, berarti setiap apa yang dicapai itu ada tantangannya berarti. Pasti ada. Nah, kenapa dari bisnis apa namanya teh kuliner ya, snack itu bisa banting setir nih ke travel tadi? Kita runtut berarti ya, Pak. Oke, siap. Dari bisnis dulu snack itu saya berjalan itu 5 tahun. 5 tahun bisnis snack itu waktu kuliah itu disambil gitu ya. Disambil distribusi udah sampai ke Carrefour Transmart. Oh, itu udah masuk? Sudah masuk ke Carrefour Transmart oleh Garut sampai ke Cikampek Purwakarta. Yang rest area. Rest area. Itu udah masuk ke sana? Masuk. Terlebih di Kota Bandung ini ada beberapa outlet. Kalau dihitung-hitung ada lebih dari 100 outlet yang sudah kita supply gitu ya di keripik Lokhot ini. Tapi berjalannya si keripik ini ya sungguh tidak mudah gitu ya. Sampai 5 tahun itu kan kadang momen fase di mana stuck atau lanjut gitu. Di 5 tahun, di 5 tahun pertama usaha itu. Ya, 5 tahun pertama. Ternyata saya berhenti di situ. Saya berhenti untuk fokus ke nimba ilmu politik dulu. Ilmu politik. Jadi politik sekolah. praktis. Politik praktis dulu karena penasaran dengan dunia politik. Saya terjerumus dulu. Subhanallah. Terjerumus dulu ke sana gitu. Nah, terjerumus. gitu. Oh, itu namanya terjerumus. Kalau istilah terjerumus berarti pilihan yang salah. Iya, betul. Diakui pilihan yang salah itu. Iya, betul. Oke, pilihan yang salah. Ya, cukup. Tapi ya mudah-mudahan dengan kita istilahnya terjerumus itu pasti akan selalu ada hikmah. Oke, mantap. Terjerumus 2 tahun, dilanjut. Nah, di situ saya resah lah.
ya namanya jiwa pengen usaha gitu ya, ada keinginan tidak tersalurkan kan gitu, karena usaha keripik sudah berhenti, merapatlah saya ke Tama, merapatlah. Jadi founder Bungsu Travel itu sebetulnya bukan saya, tapi ada Kang Ari Oh, angkatan saya berarti. Iya betul, Susilo. angkatan Kang Pariki itu di Tong bapak atuh oh iya, we. Kang Riki. Nah beliau juga lulusan alumni Nurul Iman juga. Nah beliau founder pertama yang membangun Bungsu Travel. Bungsu Travel. Cuman pengelolaannya ini masih dipegang pribadi. Nah datangnya Pribadi ya sendiri. ya sendiri, belum ada job desk-nya gitu. Nah, makanya gabunglah saya ke Bungsu Travel ini untuk berbenah, untuk mengembangkan Bungsu Travel ini agar lebih baik lagi gitu. Ya alhamdulillah sampai saat ini bertahan jalan 2 tahun. Terus sekarang dikelola sendiri. Di Bungsu Travel ini ada Kang Ibnu juga di bagian administrasi, keuangan, Alumni juga berarti alumni itu. juga. Jadi ya alhamdulillah di lulusan Nurul Iman ini gitu ya. Karena mungkin akhlaknya sudah pada bagus gitu. Jadi Amin. kita Percaya berarti. karena kan mengelola satu perusahaan itu kan butuh fondasi yang kuat gitu. Nah adanya itu mungkin dari didikan guru di sini itu di Nurul Iman. Nah itu poin penting yang kita harus jaga, value-nya Pak, gitu. Value-nya nilai dari suatu perusahaan juga, ini perusahaan mau dibawa kemana gitu. Nah kalau kita tidak punya nilai, tidak punya tujuan, ya bakal cepat tumbang gitu. Gitu. Satu lagi itu ada Kang Dani itu bagian programmer di kita, sama ini Pak bagian desain grafis. Berarti di pengelolaan Bungsu Travel ini mengikut sertakan atau melibatkan beberapa alumni juga. Yeah. Alumni, karena Kang Ari terutama Kang Ibnu juga kan. Kang Ibnu juga. Alumni. Berarti ada sebuah kepercayaan nih ketika Kang Ilham alumni tahun 2000 berapa? 13. Itu seangkatan nggak? Enggak kan? Oh tidak. Kang Ibnu itu itu di bawah saya. Kalau Kang Ari itu di atas saya. Di atas. Berarti ada sebuah kepercayaan ketika mencari rekan bisnis itu. Ya adanya ternyata di pesantren lagi. Pesantren lagi. lagi. Berarti alhamdulillah lulusan Nurul Iman ini multi talent. Iya. Saya mau nanya tentang pengalaman ketika lulus kan MA Nurul Iman gitu ya, dengan basic madrasah gitu. Betul. Ada nggak pengaruhnya di dunia bisnis? Sangat berpengaruh Pak. Sangat berpengaruh. Contohnya seperti apa misalkan? Ada. Kita diawali dulu dari tujuan atau misalkan niat kita awal itu untuk berbisnis untuk apa kan gitu. Nah kalau kita tidak punya fondasi agama itu bakal segala cara dihalalkan gitu Pak. Nah adanya sekolah ini yang mendidik saya dari guru-gurunya itu, jadi pada saat pembentukan perusahaan ini tujuannya mau dibawa kemana nih? Karena kita pengennya ibadah, jadi selektif Pak. Jadi selektif gitu. Iya, ada misalkan contoh tata cara berbisnis ala Rasulullah kan sudah diajarkan seperti harus jujur, amanah dan lain sebagainya. Itu tinggal kita praktekkan saja gitu. Nah kalau misalkan tidak ada pondasi agama, bisa menyeleweng lah gitu. Banyaklah godaan-godaan di luar, godaan bisnis di luar yang mungkin bisa saja meraup keuntungan besar dengan cara yang kurang halal. Berarti ya alhamdulillah ya. Jangan misalkan ternyata nih lulusan Nurul Iman ada juga pengaruhnya ke dunia usaha terutama dunia bisnis. Mudah-mudahan nih ya. Jadi untuk para sahabat 105 dimanapun berada ya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya. Jangan takut untuk mencoba. Oke. Jangan takut karena gagal. gini, ini terutama untuk kelas 12 yang mau lulus pasti bingung kan, antara kuliah, melamar kerja, atau mungkin salah satunya ini bisa jadi opsi berwirausaha. Nah ini
ada nggak tips atau trik supaya untuk anak-anak kelas 12 khususnya supaya tidak bingung gitu ketika ini kita udah kelas 12 nih, lulusnya itu bingung mau kemana, kuliah takut A, bisnis takut B misalkan, terus kerja takut C dan sebagainya. Itu ada nggak masukan atau motivasi buat sahabat-sahabat 105 di rumah? Nah, dimanapun kalian berada dan keinginan cita-cita kalian apa gitu ya, hilangkan dulu bloknya. Blok itu tuh. Jadi mental blok yang takut ini, takut itu. Kan toh belum dicoba, belum tahu hasilnya seperti apa. Gitu, hilangkan dulu mental bloknya. Dimana kita sudah melewati itu, ternyata Allah ngasih jalan tuh lebih indah gitu, tidak seburuk yang kalian duga gitu, bahwa kalau misalkan kita berbisnis di depan tuh nanti kita rugi dan lain sebagainya. Karena Allah seperti persangka hambanya kan. Kalau kita berpikiran untuk misalkan berpikiran negatif, persangka negatif kepada Allah, ya juga pasti memberikan seperti itu Allah juga gitu. Makanya bergaulah sama teman-teman yang positif, lihat teman-teman kita apakah cycle-nya banyak yang negatif atau positif. Kalau misalkan banyak yang negatif ya tolong hindarkan gitu, karena itu menghambat untuk pertumbuhan kita gitu. Apalagi apabila kita punya cita-cita tinggi kan jadi sangat menghambat, susah untuk bertumbuh gitu. Nah itu kan betul ya, berarti intinya mencoba. Jadi kita harus tahu dulu goalnya kita. Goal itu tujuan kita itu apa sih gitu. Tujuan kita tuh apa sih? Udah tujuan kita ditancap gitu ya, setinggi mungkin. Nah, pada saat kita down, pada saat kita di bawah, ingat bahwa langkah yang kita sudah tuju itu sudah berapa anak tangga yang kita sampai titik saat ini misalnya. Lalu lihat ke belakang. Kalau kita berhenti, sayang dong waktu yang sudah terbuang, tenaga, pikiran, uang pun sudah terbuang gitu. Makanya di situ motivasi tertingginya ke atas, lihat tujuan kita, ke bawah perjalanan kita sudah sampai mana ini. Sayang kalau misalkan tidak di ini gitu, Pak. Berarti ya mantap ya. Mudah-mudahan nih untuk sobat santri, untuk sobat 105 semua, sahabat 105 di rumah atau dimanapun berada, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bahwasanya tidak ada salahnya untuk mencoba, terutama dalam dunia entrepreneur bisnis ya. Jadi jangan takut akan gagal mungkin. Ya, betul pasti. Ya. Karena yang namanya gagal itu adalah tangga dari kesuksesan, Pak. Oh, berarti jadi, proses. Oke, mantap. Bisa dibilang seperti ini, Pak. Tangga kesuksesan kita misalnya di angka 10. Kalau kita tidak melewati tangga gagal 1, gagal 2, gagal 3, tidak akan mencapai yang kesuksesan di angka 10 itu. Makanya mau nggak mau harus berani gagal. Jangan takut, berarti jangan dihindari ya. Karena nikmati aja prosesnya. Mudah-mudahan nih ini jadi inspirasi untuk kita semua untuk tetap berani maju dalam kondisi apapun berarti ya. Dan untuk misalkan para santri di rumah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, karena kalau dari obrolan tadi kita bisa menyimpulkan atau bisa mengambil garis besar, meskipun dalam kondisi pelajar mungkin yang disibukkan dengan kesibukan belajar, tapi tidak ada salahnya untuk memulai harus bisa memanage waktu juga. Berarti itu triknya ya, berarti memanage waktu, tidak takut gagal, memanage waktu, terus luang lingkup kita. Circle kita gitu. Cari network atau misalkan jaringan kita yang berkualitas dan visi misi juga. Satu value juga gitu. Banyak menimba ilmu, baca buku gitu, sharing dengan teman-teman. Masih banyak lah triknya tinggal di searching saja banyak. Mantap Kang Ilham, mudah-mudahan ya kita ketemu di lain waktu dan bisa menginspirasi secara langsung, terutama kepada para santri ini. Karena kan sekarang daring. Oh iya, betul. Jadi
jangankan untuk saling tatap muka, karena pelajaran daring pun ada yang dan itu terjadi dari semua sekolah juga seperti itu. Nah, itulah kawan-kawan, sahabat 105, obrolan santai, obrolan asik, sharing asik, obrolan bermanfaat. Eta maksudnya teh. Ya, itu obrolan kita hari ini. Kemudian kita tutup dulu. Hatur nuhun Kang Ilham. Jadi Sunda ini. Ya, mudah-mudahan lancar usahanya di bidang bungsu bidang travel, yaitu bungsu travel. Ntar bisa kalau mau itu hubungi ke nomor, bisa boleh nggak di-share? Boleh, langsung aja di lewat podcast sini. Kalau nggak salah ada itunya ya, ada websitenya. Websitenya namanya bungsutravel.id. Itu bisa dicari. Ya. Bisa di nomor HP-nya boleh? Nomor Enggak, HP, atau lihat aja di langsung itu aja ya, di lihat aja di media sosialnya. Instagram ada. Ya, ada. Terus websitenya tadi bungsutravel.id. bungsutravel.id. Ya, itu aja untuk hari ini, untuk episode ini. Sangat bermanfaat, sangat bermakna. Mudah-mudahan di sharing asik dan obrolan bermanfaat podcast 105 ini kita semua bisa mengambil hal yang baiknya. Amin. Ya, mengambil hal yang baiknya, mengambil hikmah dari pengalaman Kang Ilham yang sudah dijalani hampir beberapa tahun di dunia entrepreneur atau wirausaha. Ya. Kemudian info terakhir nih buat para sahabat santri 01 sahabat 105 di rumah ya, jangan lupa info PPDB pendaftaran MA Nurul Iman kita masih buka kalau nggak salah. Di sekarang ini mulai gelombang kedua. Kalau misalkan mau info lebih lanjut itu bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Atau misalkan untuk para pendengar semua bisa cek langsung saja di Instagramnya PPI 105 Nurul Iman, di Facebooknya ada MA Nurul Iman, atau di YouTube-nya Lensa 105 MA Nurul Iman. Atau boleh tanya-tanya langsung datang ke kampus MA Nurul Iman dengan alamat Jalan Cipageran Belakang nomor 160 160 lupa, maaf. Ya, cukup sekian mungkin podcast episode ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi, memberikan semangat, memberikan motivasi untuk sahabat 105 di rumah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.